Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur candi-candi zaman Majapahit. Jadi kalau candi-candi Jawa di zaman Mataram kuno kemarin banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah karena pusatnya di sana. Maka candi-candi zaman Majapahit banyak kita temukan di Jawa Timur. Candi-candi zaman Majapahit ini memiliki karakter yang berubah, yang berbeda ya dengan candi-candi di zaman Mataram kuno. Terutama yang era akhir Majapahit ini sudah mulai menunjukkan dalam tanda petik kemerdekaan bentuknya ya. Jadi sudah tidak banyak terikat lagi dengan pakem candi, apalagi kuil yang ada di India. Jadi ini sudah menjadi satu bentuk arsitektur candi Nusantara gitu ya. Semakin kuat karakternya. Bahkan Prof. Yosef Priyotomo dari ITS menyebutkan bahwa arsitektur Candi Majapahit adalah merupakan dekonstruksi dari arsitektur candi. Jadi artinya sudah tidak terlampau terikat dengan aturan-aturan arsitektur percandian gitu ya, dengan terikat pakemnya. Ini karena proses yang kemarin sudah saya jelaskan, yaitu adanya proses adaptasi, sudah melewati proses imitasi, adaptasi, dan sudah akhirnya pada titik inovasi atau improvisasi gitu ya. Jadi sudah menemukan satu pakem sendiri yang sesuai dengan budaya masyarakat Majapahit waktu itu. Baik, candi-candi pada zaman Majapahit itu terdiri dari beberapa, bisa dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu periode awal, tengah, dan akhir yang masing-masing memiliki karakter berbeda. Perkembangan konsep yang perlu dicatat yang membedakan dengan candi-candi di era Mataram kuno adalah bahwa adanya konsep raja sebagai titisan dewa, sehingga ketika raja itu meninggal, atau istilahnya dewa raja ya, jadi ketika raja itu meninggal, diyakini bahwa raja tersebut kembali ke bentuk dewanya, sehingga kemudian disimbolkan dalam bentuk atau tokoh tertentu, kemudian diwujudkan dalam bentuk patung gitu ya. Nah, patungnya ini disimpan di dalam candi-candi beserta dengan abu jenazahnya. Kalau yang di Jawa Tengah kemarin pemahamannya adalah sama, ini pemahamannya bahwa candi adalah rumah dewa. Nah, yang disimpan di dalam candi itu adalah patung-patung dewa. Memang ada beberapa candi yang dipakai untuk menyimpan arca atau patung dewa sebagai perwujudan raja juga. Nah, di Jawa Timur ini semakin menguat ya. Ini ada hubungannya dengan keyakinan masyarakat Majapahit pada sebelum masuknya agama Hindu-Buddha. Kalau orang kacamata barat itu melihatnya atau mengistilahkannya, keyakinan masyarakat Majapahit saat itu adalah dinamisme animisme ya, menyembah ruh nenek moyang atau menyembah benda-benda. Tapi sebenarnya mereka punya dalam tanda petik keyakinan lokal ya. Sebutlah misalnya kejawen gitu ya. Jadi di agama Jawa ini sebenarnya yang disembah itu adalah Tuhan, yaitu Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi bukan dinamisme animisme seperti pemahaman Eropa, tapi orang Jawa juga menyembah Tuhan, mereka menyebutnya Gusti Kang Murbeng Dumadi. Nah, kemudian masuk budaya agama
Hindu dan Buddha, terjadilah sinkretisasi atau terjadilah peleburan-peleburan dalam batas-batas tertentu gitu. Jadi tidak semuanya berubah gitu ya. Jadi akhirnya Hindu di Jawa khususnya di era Majapahit mengalami penyesuaian gitu atau mengalami proses perubahan-perubahan gitu ya. Jadi berbeda nanti akan kita temukan kalau dengan agama Hindu di India. Jadi ada tambahan-tambahan atau ada perubahan-perubahan pada agama Hindu yang berkembang di Jawa, termasuk perwujudannya dalam bentuk bangunan-bangunan untuk melakukan ritual keagamaan, yaitu candi gitu, termasuk konsep Dewa Raja ini gitu. Jadi akan muncul nantinya candi-candi tempat persemayaman abu jenazah raja gitu. Jadi bukan raja atau dewanya yang disembah atau roh nenek moyangnya bukan gitu ya. Jadi mereka ini menjadi semacam dalam tanda petik jembatan atau teladan atau contoh untuk kehidupan sehari-hari, dan prosesi atau ritual pemujaan itu tetap ditujukan kepada Tuhan, kepada sebutannya kalau orang Jawa Gusti Kang Murben Dumadi, atau kalau di Hindu itu ada dewa tertingginya gitu ya, Siwa misalnya atau yang lainnya. Nah itu kemudian dijembatani gitu ya, karena konsep Tuhan ini konsep yang sangat metafisika gitu ya, yang sangat meta empiris, itu di luar yang empiris sehingga dalam tanda petik agak sulit dijangkau, maka kemudian dijembatani dalam wujud tertentu, itu termasuk arca-arca gitu. Jadi pemahamannya seperti itu, termasuk juga termasuk juga nenek moyang. Jadi orang Jawa itu meyakini bahwa nenek moyang yang sudah meninggal itu tidak meninggal dalam arti tidak ada lagi gitu. Mereka masih ada dan bersama mereka, tetapi wujudnya sudah berbeda gitu. Jadi penghormatan yang lebih tepat kepada nenek moyang yang menyebabkan adanya mereka di dunia. Jadi pemahamannya sebenarnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian pada perkembangan berikutnya tidak hanya raja yang abunya disimpan di candi-candi, tetapi juga bangsawan atau nenek moyang gitu ya yang dihormati. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana implementasi kosmologi terhadap spasial gitu ya. Ini kemarin sudah dijelaskan, ada konsep pusat. Yang di pusat itu adalah yang utama. Kemudian dari pusat itu menyebar atau ada titik penyebarannya yang utama ke 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat. Nanti ada lagi 4 penjuru yang lain, yaitu timur laut, tenggara, barat laut, dan barat daya. Nah, konsep ini diterapkan pada tatanan spasial. Jadi, tatanan spasial atau tatanan ruang termasuk implementasinya di dalam arsitektur itu bersumber pada kosmologi gitu ya, bersumber pada keyakinan atau konsep hidup atau idealisme. Nah, di Bali ini ada konsep Dewa Natasanga. Kemudian kalau di Jawa konsep titik pusat dan 4 penjuru itu salah satunya ada di konsep sedulur papat limo pancer. Kemudian ada di konsep pasaran Jawa ya, ada 5 pasaran atau 5 hari di Jawa. Kemudian konsep moncopat, jadi ada pusat atau negara pusat dan negara-negara yang sifatnya mendukung atau wilayah-wilayah yang sifatnya mendukung. Nah, ini beberapa implementasi konsep pusat dan hierarki. Nah, ini ada yang tengah itu pada pasaran Jawa yang diimplementasikan ke dalam tatanan spasial, yaitu letak pasar. Pasar di Jawa itu
berbeda-beda tempatnya tergantung harinya. Kalau Kliwon itu biasanya di tengah kota, kemudian Wage di utara, Paying di selatan, dan seterusnya. Kemudian dalam diri pribadi juga ada konsep sedulur papat limo panjer. Ada diri kita sendiri dan ada 4 yang menyertai diri ketika dilahirkan gitu. Kemudian ini dalam tatanan ruang Keraton Jogja itu kita lihat juga ada titik pusat dan ada lapisan-lapisan hingga sampai ke ruang yang paling luar, yaitu ruang tempat bertemunya raja dan rakyat. Itu alun-alun, tempat situ ada paseban. Paseban itu tempat bangunan untuk bertemunya raja dan rakyat. Nah, alun-alun ini milik siapa gitu ya? Milik semuanya, milik rakyat juga gitu. Kemudian pada konsep gunungan juga ada konsep triloka ya. Jadi sumbernya adalah kosmologi. Selain pusat, ini pusatnya secara vertikal ada di titik puncaknya. Kalau secara horizontal ini juga ada di tengah-tengah ini ya. Jadi konsep ruangnya diwujudkan dalam gunungan. Gunungan itu sendiri punya satu konsep atau filosofi yang berkaitan dengan gunung.